Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung hari ini. Kita sedang membahas dalam tema jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran. Nah gimana Ustadz Maulana nih, bagaimana hukumnya ketika udah telat usia tua baru belajar Al-Quran, apakah masih terhitung tuh pahalanya? Mohon silakan Ustadz Maulana. Terima kasih banyak izin Habib dan Ustazam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada semua jamaah yang dengan setia mengikuti Islam itu indah. Tidak ada kata telat. Tidak ada kata telat. Dan kita tahu bersama hidayah itu datangnya dari Allah. Kita tidak tahu siapa yang dapat hidayah. Dan ada juga orang belajar, sudah belajar nggak bisa sampai di usia tua belum bisa. Dan ini pun kita harus maklumi. Maka ketika ada orang berkata aku telat untuk baca Quran, tidak ada kata telat. Ayo dimulai. Betapa banyak dalam riwayat ada kisah-kisah salafus sholih di mana mereka baru mengenal agama di usia akhirnya dan sebagainya, di usia tuanya dan sebagainya. Tetap kita ambil pembelajaran bahwa membaca Al-Quran tidak ada kata telat. Ayo, semua bisa belajar. Semua bisa, karena memang Al-Quran Allah turunkan buat kita sebagai petunjuk dan dengan mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti, dan mudah untuk diamalkan. Karena kenapa? Al-Quran itu adalah mujizat. Al-Quran itu adalah mujizat. Dan Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Tidak langsung seperti kitab-kitab terdahulu. Itu langsung turun secara utuh. Tapi Al-Quran turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lamanya, bergantian. Bahkan turunnya pun menggunakan asbabul nuzul. Ada sebab turunnya. Sehingga terkesan setiap turunnya itu ada penyebabnya sehingga gampang untuk dipahami. Oh ini turun karena disebabkan karena ini. Itu sebenarnya karena 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah kisah. Itu juga membuat menarik Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran itu kepada anak-anak pun bisa, kepada orang tua pun bisa. Jadi silakan. Pertanyaannya apakah masih bisa berpahala? Jawabannya iya masih berpahala. Semakin sulit sesuatu itu semakin banyak pahalanya. Semakin sulit. Bahkan dia menggunakan media buku, media menulis, media melihat, kemudian papan tulis. Seberapa yang ikut serta dalam untuk pembelajaran itu menjadikan jadi syafaat, jadi saksi dari kemudian. Bahwa dia pernah baca Quran, dia bawa Quran. Masya Allah tabarakallah, kemarin ada terima kasih banyak kepada jamaah Islam Indah, penonton setia, itu memberikan aku Quran. Yang dikasih oleh orang tua orang dulu, kemudian dikasih kepada saya. Masya Allah tabarakallah. Jadi wow, ini Quran tempo dulu. Ini mungkin sudah ratusan tahun usianya. Lama dulu ya Ustaz. Quran lama. Jadi itu jadi betul-betul ada caranya, ada pengertiannya. Kalau kita lihat Quran dulu luar biasa. Kalau sekarang kan cetakan yang luar biasa. Masih tulisan tangan loh. Ini bentuk pembelajaran yang luar biasa. Kepada orang tua yang pemberantasan buta aksara Al-Quran, silakan disemarakkan di mana-mana. Yang luar biasa pahalanya, yang buat metode Iqra, metode membaca Al-Quran, itu luar biasa. Itu dalam hal membantu kita. Satu, Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat prosesnya. Bagaimana engkau melihat, tapi tetap dilihat di endingnya. Tapi tunggu dulu. Pada dasarnya ketika makin sulit makin besar pahalanya. Jadi kepada orang tua, Al-Quran itu ibadah. Mengerti atau tidak mengerti, karena kita orang Indonesia. Kemarin kapan hari itu umroh, saya ngaji, terus ada orang Arab mengelilingi saya, terus saya disuruh baca kayak orang mengajar. Saya ngaji di depannya, diperdengarkan, dia kaget. Wow. Indonesia? Ditanya, tahu artinya? Enggak lah, Indonesia. Dia kaget semua. Wih hebat, orang Indonesia tidak tahu bahasa Arab tapi tahu baca Quran. Wah, Masya itu mereka Allah. salut sebenarnya. Tapi sebenarnya berarti kita baca Al-Quran itu nggak harus dari kecil. Udah gede pun kita harus tetap baca Al-Quran. Iya, tapi sebenarnya Al-Quran itu sejak kecil diperkenalkan. Biar kita sebelum tulisan-tulisan yang lain diajarkan, Quran dulu sebaiknya. Masya Allah. Berarti emang harus kita dari kecil tuh udah mengajarkan bahwa anak kita juga harus dari kecil. Karena Al-Quran itu diajarkan 4 kali. Ayo, membaca, memahami, mempraktekkan, mengamalkan, lalu mencintai. Jadi 4 tahap. Perkenalkan,
maknai, untuk mengisi isi kandungannya, amalkan isinya, kemudian cintai Al-Quran itu. Masya Allah, berarti kita harus lakukan 4 hal itu. 4 hal. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. siap. Nah Ustadz Syam, kadang saat kita membaca Al-Quran atau kita mendengarkan orang membaca Al-Quran, kita mengantuk. Sebenarnya bener nggak sih kalau kita tuh sebelum membaca Al-Quran, kita harus wudhu terlebih dahulu, terlebih dahulu. Lalu pada saat kita mengaji dan udah wudhu, tiba-tiba kita buang angin atau bersentuh dengan yang bukan mahram. Itu kita harus mengulangi lagi membaca Al-Qurannya atau seperti apa Ustadz Syam, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Utsman, Ustaz Maulana, Tukurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sembari berharap agar kita mendapatkan keberkahan daripada setiap bacaan Al-Qur'an, baik tulisan Al-Qur'an yang kita tempelkan di dinding dengan kaligrafi ataupun daripada Al-Qur'an yang kita taruh di rumah, keberkahannya juga ada, ataupun Al-Qur'an yang kita baca sehari-hari, insya Allah mendapatkan keberkahan semuanya. Dan bagaimana kita memuliakan Al-Quran ini, seperti itu pula Allah akan memuliakan kehidupan kita. Ada orang yang merendahkan Al-Quran dari tempat posisinya, ditaruh di lantai, na'udzubillahi min dzalik. Dari cara membawanya, dengan cara membawa seperti buku biasa, tidak menghargai Al-Quran, maka kurang penghargaannya terhadap Al-Quran. Ditaruhnya di tempat yang rendah. Kadang sekarang ada desain meja, ada meja, tempat makanan minuman, lalu di bawahnya ada tempat majalah. Al-Quran tidak boleh di situ. Karena itu di bawah. Al-Quran mestinya ditaruh di tempat yang tinggi. Tapi jangan terlalu tinggi juga. Nanti terlalu tinggi tidak pernah diambil, tidak pernah dibaca. Subhanallah. Jadi taruh di tempat yang paling tinggi. Tidak ada buku boleh di atasnya Al-Quran. Harus Al-Quran yang paling tinggi. Itu yang pertama, cara menghargainya. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran wajib dengan wudu kalau pakai mushaf. Jadi membaca Al-Quran itu tidak pakai wudhu pun bukan sesuatu yang berdosa, ya, kata Imam An-Nawawi, bukan sesuatu yang berdosa, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, badana qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul Adzim. Barusan kami membaca Al-Quran, belum tentu kami ada wudhu, ya, tapi kami membaca Al-Quran, maka boleh-boleh saja. Yang wajib ada wudhunya adalah memegang Al-Quran. Mushaf Al-Quran ketika dipegang wajib dia ada wudhunya. Ataupun menulis ayat Al-Quran wajib dia ada wudhunya. Karena sudah berkaitan dengan suratul Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak disentuh kecuali orang-orang yang telah bersuci. Maka Nabi SAW kalau ayat yang tadi mengatakan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring, dalam keadaan apapun, mengingat Allahnya, membaca Qur'annya, tapi menyentuh mushafnya tetap dalam keadaan wajib dia berwudu. Bagaimana sementara membaca? Karena dianggaplah dia pakai mushaf. Sementara membaca batal wudunya, maka ulangi wudunya, karena syaratnya memegang mushaf adalah dengan bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Bagaimana kalau menyentuh yang non mahram? Kalau istri dalam madhab Syafi'iyah, maka dia adalah batal wudunya. Jadi kalau ngajarin istri baca Al-Quran sembari kita memegang mushaf, jangan sampai bersentuhan langsung kulit dengan kulit. Karena itu membatalkan wudhu, berarti mesti dua-duanya berwudhu ulang untuk melanjutkan pembelajaran, mengajar belajar Al-Quran tadi. Maka batal wudhu ketika menyentuh pasangan, berarti dia mesti untuk berwudhu ulang lalu dia membaca Al-Quran. Beda dengan menghafalkan, beda dengan menjadikan wirid. Seperti misalnya, udah tiap malam dia membaca surah Al-Mulk, atau tiap malam dia membaca daripada ayatul kursi. Mau masuk rumah dia baca ayatul kursi, belum tentu dia masih terjaga wudhunya ketika pulang dari kantor. Jadi dia baca ayat kursi, berarti wajib berwudhu, berarti dia cari wudhu dulu. Tidak, berarti kalau membaca Al-Qurannya dia tidak wajib berwudhu, tapi menyentuh mushafnya, menulis daripada ayat-ayat Al-Quran, maka dia wajib berwudhu. Nah, ada lagi pertanyaan selanjutnya, Ustadz katanya kalau Quran terjemahan boleh-boleh saja disentuh, tetap dia bersuci terlebih dahulu. Kenapa dia tetap bersuci? Karena masih lebih dominan tulisan Al-Qurannya. Apalagi kalau kitab tafsir. Tafsir itu masih bagian daripada Al-Quran karena menjelaskan bagian dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah Ustadz, terus kalau kita misalnya membaca Al-Quran itu tapi melalui handphone, itu tetap harus wudhu atau gimana? Handphone ketika aplikasinya tidak dibuka, hukumnya adalah handphone. Oke. Tapi ketika aplikasi Al-Quran dibuka, maka hukumnya menjadi mushaf. Oke. Berarti dia tetap wajib. Maaf Ustadz Syam, kalau misalnya kita bukan dari Google, misalnya di ayat ini aja gitu. Google ayat
ayat Ya Al-Baqarah. mencari. Searching Iya, gitu ya. searching. Lihat, kalau layarnya dominan ayat Al-Quran, maka dia wajib berwudu. Tapi kalau Al-Quran sedikit dan dominan yang lain, maka dia tidak wajib berwudu. Oke. Tapi afdol kalau berwudu. Lebih baik wudhu ya, Iya. Masya Allah. Terima kasih Siap. Ustadz Syam. Baiklah jemaah di rumah, pasti udah gak sabar lagi nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah makanya kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baiklah, pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, tolong Waalaikumsalam samakan warahmatullahi nama saya. Bagaimana hukumnya baca Al-Quran tapi pakai bahasa Indonesia? Karena merasa lebih simpel karena kesulitan membaca Arab dan Latin dalam Al-Quran. Itu gimana Ustadz Syam? Silakan. Membaca Al-Quran tapi pakai bahasa Indonesia berarti terjemahannya saya. Yang dibacanya Latinnya. Karena dia Latinnya bilang di aja. bawah satu membaca Arab dan Latin sulit. Jadi saya agak bingung dengan pertanyaannya. Mungkin dimaksud adalah terjemahannya saja. Boleh-boleh saja. Memang terjemahan itu adalah sesuatu yang diciptakan ataupun dibuat oleh Kementerian Agama untuk kita lebih tahu lagi isi Al-Quran. Namun sebenarnya membaca terjemahan ini belum lengkap kalau tanpa guru. Jadi mesti ada gurunya yang menjelaskan daripada tafsirnya dan penjelasannya. Karena kadangkala tidak sesuai. Ada kosakata bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Makanya tiap tahun berubah itu terjemahan Quran. Tiap tahun ada terjemahan Quran 2022, terjemahan Quran 2023, terjemahan Quran 2020. Karena berubah terus. Karena bahasa Arab ini tidak ada bahasa yang bisa menandinginya. Bolehkah demikian? Boleh-boleh saja untuk menambah pengetahuan, tapi pahalanya beda kalau baca Al-Quran. Tapi yang terpenting satu hal, yang mengetahui isi Al-Quran hanya Rasulullah SAW. Secara pasti. Jadi intinya adalah baca Al-Quran, cari gurunya, dan untuk tafsir harus dengan gurunya juga. Betul. Karena Al-Quran itu yang mengetahui Rasulullah, ada hadisnya untuk menjelaskan itu semua. Masya Allah. Berarti yang beneran tahu isi sebenarnya adalah Hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah. Jadi kalau Masya mengaji, Allah. Pak, Sempurna. artinya aja dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Tapi Yang baiknya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu ya. Tapi sebenarnya Ustaz baiknya itu kita baca Arabnya dulu baru kita baca Latinnya biar tahu Iya, artinya gitu. Iya, Sebaiknya gitu sih pahalanya sebenarnya. memang ada pahalanya kalau Memang ada Arabnya. pahalanya. Baiklah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Habib. Ini Iya. ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Habib. warahmatullahi Maaf, samarkan nama saya ya. Apakah benar ketika kita bisa menghafal Al-Quran dan harus sering-sering dengan murotal? Tapi gimana solusinya kalau belum kunjung hafal juga? Apakah benar ada jin dalam tubuh yang menolak bacaan Al-Quran dalam diri? Mohon silakan Habib. Ya khair afwan, kurian Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, saya mengajarkan anak-anak saya untuk selalu mendengarkan muratal Quran. Dan bahkan ketika dalam kandungan pun, saya selalu mendengarkan anak saya tuh muratal Quran kalau saya nggak ada di rumah. Tapi kalau saya ada di rumah, saya baca Quran. Di samping istri saya yang lagi mengandung. Bahkan ketika yang udah besar atau memang masih kecil, selalu diperdengarkan bacaan Al-Quran. Karena apa? Karena ketika dia mendengar Al-Quran, banyak Al-Quran yang masuk dalam dirinya dan memudahkan dia untuk menghafal. Dan di rumah saya selalu ada aplikasi Al-Quran yang didengerin yang selalu 24 jam nyala. Ya kan? Mau dia lagi main, dia lagi ngobrol atau apapun, itu ada suara Al-Quran dari muratal tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dia memudahkan untuk menghafal. Nah, begitupun Ustadz Sam menghafalin Al-Quran salah satu metodenya salah satunya dengan dengerin muratal. Isma' wa Ya tasmi', kan? mendengar Tuh, memperdengarkan. mendengar, mengucapkan. Sehingga apa? Sehingga itu lebih mudah cara hafalan. Dulu kami waktu di pesantren, itu pun menghafal Al-Quran. Waktu kami di madrasah, begitu pun kami menghafal Al-Quran. Dan kami pun ketika menghafalkan Al-Quran atau kami sedang berusaha untuk menghafalin ayat ini atau surat ini atau juz ini, kami itu dengan Al-Quran dulu. Biasanya kalau kita favoritnya tuh, kalau saya senang yang cepet, saya senangnya tuh Sudes. Ya kan? Saya senang Sudes. Mungkin Ustaz Maulana sama atau beda? Kalau Suraim? saya yang ya, Oh, lebih, yang di Madinah. oh yang di Madinah. Huzaifi. Ali Huzaifi. Ali Ali Huzaifi. Huzaifi. Nah, macam-macam, ada yang masing-masing. Nah, tuh kalau misalnya ditanya, boleh gak saya dengan muratal? Boleh, sangat boleh. Dan bahkan sangat dianjurkan. Agar apa? Agar lapasnya ataupun qiraatnya lebih mudah. Atau makharijul hurufnya lebih mudah untuk kita memahaminya. Yang kedua, saya sulit untuk menghafalkan Al-Quran. Mungkin ada jin yang masuk dalam diri saya. Di dalam Quran surat Al-Falaq, surat An-Nas, ada gangguan sihir dari eksternal ataupun internal, dari dalam ataupun dari luar. Wajar ada godaan tersebut atau gangguan tersebut. Oleh karena itu baca Quran di rumahnya, ya kan? Baca Quran, taruh air segelas, maka diminumkan. Atau gurunya atau siapapun ada taruh air di gelas, maka diminumkan air tersebut, berharap akan Allah berikan keberkahan dalam dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh jadi ketika seseorang memakan daripada makanan yang haram,
dia dapat duitnya daripada duit yang haram, bapaknya ataupun ibunya ataupun kepala rumah tangganya memberikan makan yang haram terhadap anak-anaknya, maka anak-anaknya sulit untuk menghafalkan Quran. Kenapa? Masuk ke dalam dirinya menjadi darah, menjadi daging, masuk ke dalam tubuhnya sehingga hafalan Al-Quran sulit untuk masuk ke dalam dirinya, sulit dicerna dalam dirinya. Oleh karena itu, perbaikilah makanannya yang halal, yang berkah, sehingga apa? Mereka bisa menghafalkan Al-Quran dengan mudah, menghafalkan Al-Quran dengan lantang dan luar biasa, insya Allah nempel dalam dirinya. Oleh karena itu, yang terpenting bagi orang tua adalah mendidik anaknya dengan didikan yang baik, menghafalkan Al-Quran terhadap anak yang setoran 10 ayat per hari atau 20 ayat per hari atau bahkan 1 surat per hari lebih bagus. Tapi kalau Al-Baqarah nggak mungkin 1 hari. Itu 1,5 juz lebih. Nah, intinya adalah siapa orang yang ingin mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kepala rumah tangganya harus memberikan makanan yang halal, yang berkah, yang baik. Agar apa? Semua dalam rumah tangganya itu menjadi sebuah keberkahan. Ada orang tua, dia nanya sama saya, Habib, anak saya nih udah saya kasih hafalan, hafal hari ini. Alhamdulillah 3 hari kemudian baru hafal. Ada yang anak saya yang satunya lagi kasih hafalan Al-Quran sebulan nggak hafal-hafal. Apa yang salah? Terus anak-anak yang 3 hari ini udah hafal, tiba-tiba sebulan kemudian lupa lagi hafalannya. Apa yang terjadi ini? Nah, saya tanya, Bapak ini ngasih makan yang mana? Yang halal atau enggak nih kasih makan mereka? Mananya adalah cari kerjaan yang halal atau enggak. Kalau cari kerjaan yang halal, udah kasih makan yang halal, bismillah, insya Allah penuh dengan kebaikan. Yang kedua, doakan anaknya. Berharap menjadi anak yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Karena doa orang tua ini sangat kuat. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan terhadap anaknya. Yang ketiga, berharap orang tuanya ajarkan, didik anak-anaknya, panggil guru ngaji, panggil guru agama, atau ajarkan baca Al-Quran, orang tuanya langsung mengajarkannya agar mengerti dan memahami Al-Quran. Dan alhamdulillah ketika sudah dirubah cara mencari rezekinya, sudah bangun malam mendoakan anaknya, dan alhamdulillah anak tersebut sudah menjadi hafizul Quran, Masya Allah. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, baru dibahas, sudah mulai aja pagi-pagi udah baca Quran nih. Mencoba Ustadz, biar sering baca Al-Quran dan biar dapat pahala. Oh, baca Quran biar dapat pahala? Iya dong. Tapi ternyata dalam satu hadis, dalam satu riwayat, ada orang baca Quran justru, ya Allah, nggak dapat pahala. Hah? Justru malah dilemparkan masuk ke neraka. Gini aja Ustadz, setelah ini aja biar jamaah di rumah penasaran. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ada ceritanya. Panjang.